Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan klien saya mengenai Ibu, saya sudah tinggal di Australia selama 5 tahun. Sedangkan suami saya itu ada di Indonesia. Jadi saya sudah berpisah selama 5 tahun. Dan sebelum saya ke Australia, saya itu memang sudah sering bertengkar dengan suami saya. Saya itu tiap hari bertengkar dengan suami saya selama bertahun-tahun, dan lama-lama saya sudah nggak tahan lagi. Makanya saya nekat mencari pekerjaan di luar negeri supaya saya bisa mendapat penghasilan buat hidup saya, dan saya bisa lepas dari suami saya karena saya sudah nggak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga saya karena sudah terjadi pertengkaran terus-menerus, dan saya takut sudah sampai nanti kena mental, sampai nanti saya depresi. Lebih baik saya berpisah saja. Jadi masalahnya saya ini kan sudah di luar negeri, Bu. Saya pengen menggugat cerai suami saya. Bisakah saya menggugat cerai suami saya di Indonesia tanpa saya harus pulang ke Indonesia, Bu? Karena di Australia kan saya kerja. Jadi kalau kerja kan nggak bisa juga sih kalau bolak-balik mau pulang ke Indonesia. Dan saya juga maksudnya menghemat biaya, Bu, supaya saya tidak banyak hilang uang untuk bolak-balik ke Indonesia mengurus perceraian. Jadi bisakah, Bu? Bisa, Bapak Ibu ya. Ibu bisa mengurus perceraian dari luar negeri. Yang terpenting kan Ibu memberikan surat kuasa ke pengacara, advokat untuk mengurus perceraian Ibu. Kemudian Ibu juga memberikan bukti-buktinya ke pengacaranya Ibu. Misalnya KTP, KK, buku nikah, atau akta perkawinan, atau akta kelahiran anak jika ada anak. Ibu bisa memberikan bukti-bukti itu via email atau via WA ya. Pertama fotokopinya dulu. Nanti kalau sudah ada persidangan, baru nanti hakim mau melihat yang aslinya. Begitu Bapak Ibu ya. Ibu hanya perlu memberikan surat kuasa dan memberikan bukti-bukti surat. Kemudian pada saat proses sidang, Ibu juga memerlukan 2 orang saksi. 2 orang saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga Ibu. Saksi itu harus tahu kalau Ibu itu memang sudah menikah dengan suaminya berapa tahun, sudah pisah selama berapa tahun, Ibu tinggal di mana, suaminya tinggal di mana. Jadi nanti saksi yang akan memberi keterangan kepada hakim di persidangan. Nanti saksi akan mengatakan hal-hal yang dia ketahui tentang rumah tangganya Ibu. Kemudian untuk masalah anak, kalau masalah anaknya di bawah umur, hak pengasuhannya jatuh ke tangan Ibu. Tapi kalau anaknya sudah umur 15 tahun ke atas, anak boleh memilih mau ikut ibunya atau ikut bapaknya. Seperti itu Ibu ya. Akta kelahiran anak itu diperlukan untuk menjelaskan kepada hakim berapa sih umurnya anak itu. Hak asuh anak ini harusnya kepada siapa sih? Dari situ hakim akan menilai apakah anak ini masih di bawah umur atau umurnya sudah 15 tahun ke atas atau sudah dewasa. Dari situlah hakim akan mengambil keputusan anak ini dalam pengasuhan ibunya atau bapaknya. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak atau Ibu ada di luar negeri, Bapak Ibu tetap bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Untuk Muslim, gugatannya ke pengadilan agama. Untuk non-Muslim, gugatannya ke pengadilan negeri. Misalnya untuk Kristen, Katolik, Hindu, Buddha,